Ketemu lagi di Speedlit episode 31. Berarti udah ada 30 orang yang gue undang. Dan ini adalah Oh, sekali lagi ke 31, ya kan? Dan gue mau waduh bilang, banyak nih. kemarin gue ngundang senior yang sempat kerja bareng gue di Kalimantan Selatan, namanya Kang Cepi. Dan ini juga sama. Ini senior gue yang bareng juga di Batu Licin. Ini namanya Mas Oh, Wisnu. Gue sapa dulu orangnya. Halo Mas Wisnu. Arit, gimana kabar Arit? Alhamdulillah Oh, sehat, Cepi Mas. pernah ya? Oh Gimana, iya. gimana Mas? Cepi pernah ya? Sorry, suara gue Cepi. kedengar jelas gak? Benar, 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 benar. Cepi. Iya, Mas. Cepi. Suara gue jelas, Di Rit, jelas, sorry. jelas. Suara Mas masuk, Oke, suara sip. Mas masuk. Ya, Mas. Masih ingat nggak Cepi dulu, Mas? Cepi. Ingat nggak? Masih nggak dong, Cepi, Masih Cepi, dong, ya Cepi kan? Budi, Cepi Budiman siapa ya? Lupa. Cepi Wahyudi, Mas. Cepi Wahyudi namanya. Oh, maaf, salah. Mirip, mirip. Maaf, Kang Cepi. Aman, aman, aman. Iya, Oke, Mas. siap, Rit. Jadi kemarin ngobrol sama Acepi tentang dulu di Batu Licin gimana dan dia ngasih insight yang pengalaman leadershipnya AR ya dari dulu sampai di Ah, Jakarta sekarang dan gue jadi ingat wah ini ada senior kedua nih yang gue undang dulu sama-sama di Batu Licin namanya Mas Wisnu jadi gue undang ya Mas gue oh, kalau disuruh cerita Mas Wisnu bisa panjang karena gue tahu gue kita bareng-bareng mulu kan dari Batu Licin D4 terus ke Jakarta lu sekolah gue ikutin sekolah ya kan S2 jadi pokoknya gue ngekor aja nih cerita hidup gue nih sebenarnya ya kan tapi lu daripada keren gue lah. Fulbright. tapi daripada gue kepanjangan ceritain tentang Mas Wisnu gue persilahkan Mas punya 1 menit buat intro ini ke viewers gue siapa sih Mas Wisnu ini gitu ya Mas ya oke siap 1 menit ya? 1 menit Oke, siap. insya Allah. 1 menit buat Mas Wisnu. Siap, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kusumo Agung Erlangga, biasanya dipanggil Wisnu. Dan seperti sudah disampaikan sama Farid tadi, kita udah lama ya sebenarnya bareng sejak kami di Batu Licin dulu. Terus dari empatnya juga kita sempat bareng. Terus itu penempatan setelah itu juga bareng di Direktorat Intelijen Perpajakan, gitu kan. Nah, terus itu sama-sama nih ceritanya ngambil beasiswa S2 Alhamdulillah, tapi mungkin kita beda jalur. Farid ada di Fulbright, sedangkan gue lewat beasiswa Veta 5. Gue menyelesaikan pendidikan terakhir di Master of IT Cyber Security di Glasgow, dan saat ini saya penempatannya ada di Kanwil DJP Jawa Tengah 1, dan aktif di luar kegiatan kantor yaitu sebagai Wakil Ketua 1 di Ministry of Finance Data Analytic Community, dan yang kedua adalah mengerjakan proyek bareng teman sama Institut Pertanian Bogor di bidang deteksi penyakit untuk hewan dalam kaitan dengan machine learning. Gitu. Sekian, terima Siap. kasih. Aduh ini ngomongin IPB mah rumah gue hometown gue Mas gue kan orang Bogor Oh iya, iya, lu, Lid. Oh iya, lu orang Bogor ya, Lid ya? orang Tapi Bogor gue belum gue pernah ke IPB. Ntar kalau pas ketemu sama yang di IPB, IPB-nya gue kabarin dah. Hmm, ini dia. Mas, lo tahu nggak? Dari kampus ke rumah gua itu jarak paling 10 menit, Mas. Jadi wajib ya. Deket dong. Nanti kalau ke Bogor, guanya di Bogor harus ketemu. Harus ketemu. 10 menit tuh bayar apa? 10 menit tuh pakai kendaraan apa Angkot jalan sih, kaki? Mas. Angkot. Oh, angkot. Oh, angkot. Angkot. Kalau angkot, nah ini Kan di beda nih. Bogor kan. Kita harus bisa membedakan Oh tuh. iya, iya, 10 iya, menit iya. yang Kalau lu jalan jelasin mah tadi, 10 menit. 10 Iya, menit pakai apa? Nah, ini iya, bisa iya jadi benar. misinformasi bagi pendengar. Udah Benar, benar, ngomongin benar. kejauhan nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Karena okay. benar. Karena di Bogor itu angkot mas itu ya masih banyak. Jadi biasanya kemana-mana dekat banget dan jaraknya biasanya kita pakai ukuran angkot. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, Mas Wisnu, Oke, apa siap. namanya tadi perjalanannya ya, mulai dari kita di Kalimantan Selatan, terus ke Jakarta, Ah, dan habis itu kita ya, beda benar. jalur, Mas ke UK, saya ke US gitu kan, dan Mas sudah Iya, kembali lagi benar. bertugas di Indonesia dan di Jawa Tengah tadi Mas ya, ambil Iya, benar. pajak Jawa Tengah. Nah, Mas cerita udah, nah ini yang gue tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau gue nggak pernah nanya Mas Wisnu tentang leadership secara deep ya, ngomong serius gitu ya, maksud gue kayak khusus gitu kan tentang manajemen atau leadership. Nah, ini pertama gue akan tanya Mas Wisnu ya. Kalau Mas punya cerita tentang 2 topik itu, kira-kira apa sih yang mau diceritain? Gitu kan? Nah, Mas, begitu Mas lihat timernya 2 menit, oke. Mhm. Artinya itu waktu Mas buat cerita. Siap? Soal apa? Sorry, sorry, sorry. Tentang leadership sama. Leadership atau manajemen bebas, Mas. Ya, Mas bisa ke arah sana atau pengalaman apapun, Mas. Ya, pengalaman apapun yang Mas bisa ceritain nanti gue akan coba arahkan ke sana.
Jadi tenang aja Mas. Yang penting Mas bisa cerita apapun di 2 menit. Oke Mas? Oke, I see it. Oke, Apapun, oke, oke. apapun. Siap. Yang penting Mas nyaman ya. Yang jelas tenang aja. Ini kan tugas gua host akan mengarahkan nih ke topik yang memang gua set ya kan. Jadi tenang aja Mas. Santai aja. Oke, Oke, Rit. siap. Speedlit ala Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya gini, kita balik lagi ke dasarnya ya. Kalau kita ngomongin soal leadership atau kepemimpinan, itu sebenarnya kita banyak layer di situ ya. Kita mulai dari hal terkecil dulu. Kepemimpinan itu sebenarnya soal bagaimana kita bisa melit diri sendiri. Nah, nanti di tingkatan yang lebih tinggi lagi, berarti ada skop yang lebih luas lagi, yaitu di keluarga. Dan nanti sampai akhirnya mungkin di skop yang lebih tinggi lagi di sebuah organisasi ataupun bahkan yang lebih tinggi lagi di negara ataupun organisasi yang menyangkut banyak negara. Nah, tapi untuk menjadi seorang leader dan menjalankan sebuah leadership yang handal yang baik, itu kan kita butuh yang namanya informasi, oke? Informasi itu harus bisa kita peroleh lewat apa sebenarnya? Dan itu lewat data. Data, dan apakah data itu bisa bicara? Data itu akan apa kita hanya dengan data aja terus kita bisa memperoleh informasi yang bermanfaat itu? Oh, belum tentu. Gitu. Makanya dibutuhkan namanya pemrosesan data. Gitu. Dibutuhkan di situ namanya data analytics yang nanti bisa berawal dari deskriptif analitik, diagnostik analitik, prediktif analitik, sampai akhirnya bahkan kalau bisa preskriptif analitik terkait data tadi. Yang mana akhirnya dengan data yang kita peroleh, kita proses, kita memperoleh informasi yang bermanfaat, baik untuk diri kita sebagai pemimpin, ataupun bagi organisasi, ataupun bagi siapapun yang kita pimpin, dan pada akhirnya kita sebagai pemimpin bisa memperoleh atau mengambil keputusan yang tepat, bergantung pada situasi, kondisi, dan apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, baik dalam jangka waktu yang dekat, dalam jangka menengah, ataupun dalam jangka panjang. Dan sebagai pemimpin, satu hal lagi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mengenali siapa diri kita sebagai pemimpin dan orang-orang yang kita pimpin. Sehingga keputusan yang kita ambil tadi bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang kita pimpin. Thank you Kurang Mas. lebih gitu. Sorry, itu Aman. ngoceh aja ya. Sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Justru, nah, gini, oke, gue buka sekarang ya. Jadi, honestly nih, viewers gue, kenapa gue menang Mas Wisnu? Karena memang dia backgroundnya tuh data, gitu loh, ya kan? Dan Mas juga udah sekolah kemarin S2 di bagian itu, dan sekarang juga di community-nya, gitu ya, Mas bisa dibilang di organisasinya, di luar kantor juga terkait bidang itu juga data, gitu ya, di Kementerian Keuangan. Nah, Mas, sebelum ke 2 menit gue punya pertanyaan tipis nih buat Mas ya. Mas, kenapa sih senang sama data, Mas? Dari kapan sih? Kan gue cuma tahu dulu tuh apa Hmm, namanya Mas ini kan senior gue, ya kan. Dan kita masih general hmm, ya waktu hmm, di sini tuh ya. Kita belum tahu hmm. nih arahnya ke arah mana nih gitu kan. Tiba-tiba pas abis D4 tuh baru kelihatan ya. Oh, ranah kita di satu ranah ini gitu ya. Ya kita sama-sama Ya, di ya, lingkup ya. yang sama. Abis itu baru tuh kelihatan, oh Mas apa Mas Wisnu kok UK belajar data. Nah, simpel aja Mas. Sejak kapan suka data ini, Mas? Soalnya gini, kalau tanya sejak kapan, itu sebenarnya dari dulu dan itu tidak tidak bisa kita ukur dengan satuan Oke, waktu yang tepat ya. Oke, karena oke, sebenarnya bentuk data itu banyak. Kalau kita mau oke, ngomongin data, banyak data yang ya, tersaji ataupun yang tidak tersaji, ya, struk ya. yang sudah terstruktur ataupun yang belum terstruktur. Gue pakai bahasa Indonesia aja semua di sini ya. Gue Nggak usahain apa-apa, dengan nggak bahasa apa-apa. Indonesia. Nggak Oke, apa-apa. jadi dalam ketertarikan dengan data sebenarnya udah dari dulu. Nah, seiring perkembangan zaman, sebenarnya sekarang kita sudah banyak platform atau banyak media yang menyediakan data-data tadi. Yang tadinya Oke. mungkin kita kesulitan memperolehnya, sekarang kita semakin dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi. Nah, inilah yang harus bisa kita lihat, bagaimana kita bisa mengambil celah, bukan celah, sorry, jadi chance atau kesempatan dan manfaat yang kita bisa peroleh dari adanya ketersediaan data yang semakin luas dan semakin mudah Oke, diakses, baik bagi oke, diri kita ataupun bagi organisasi gitu ya. Nah, kenapa oke, kenapa kita tertarik atau kenapa saya tertarik dengan data? Karena sebenarnya manfaatnya dalam ruang lingkup organisasi itu banyak. Saya harus bisa melihat bagaimana melakukan analisa prediktif atau prediktif analitik atas data-data yang tersaji sehingga kita bisa memprediksi nih kira-kira dengan data-data ini apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, oke, itu kalau kita ngomongin prediktif analitik. Nanti kalau lebih jauh lagi, kita akan masuk ke preskriptif analitik dari data-data tadi
mampukah kita mengambil keputusan yang tepat seandainya sesuatu hal itu berdasarkan analisis tadi, prediktif tadi terjadi, misalnya A terjadi ini, B ini, C ini, Oke, berarti siap. maka solusinya harusnya ini. Nah, Oke, siap. intinya Siap. itu satu hal yang membuat gue tertarik dengan data dan gue ingin, oh ini gue dan saya terbolak-balik nih, sorry, sorry Nggak ya. apa-apa, nggak Jadi apa-apa, Mas. gue gue ingin di sini tuh Santai. kita semua itu sebenarnya melek bagaimana agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang tadi yang terbuka tadi agar bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi siapapun, dimanapun, Oke, kapanpun, dan kita juga tahu bagaimana kita memanfaatkan data tersebut. oke, Kurang siap. lebih Thank seperti you, itu, Mas. Rin. Oke ya, jadi kalau balik ke pertanyaannya sejak kapan itu nggak unknown ya. Jadi sebenarnya Mas udah ketertarikan dari dulu gitu ya. Eh, Mm-mm. apa namanya Benar. senang data dengan motif tadi yang Mas bilang sederhana untuk mengamankan keputusan sampai bisa memprediksi. Kira-kira kayak gitu kan. Ya. Dan dengan berbagai ketersediaan data yang bentuknya juga macam-macam. Ada yang structured, ada yang non-structured, ya kan. Terus jenis Ya. analisisnya juga beda tadi kan ya. Mulai dari deskriptif, Hmm. terus sampai yang tadi bisa memprediksi segala gitu. Thank you Mas. Gue pengen nanya tipis tapi udah komprehensif jawabnya. Memang ini alanya Mas Wisnu ya. Jawab itu Aduh, sangat sorry, detail. sorry, sorry, kepanjangan nih, Gak apa-apa, kepanjangan jadi enggak. jawabannya. Justru gue mendapat insight yang sebenarnya gue pengen tanya lagi tapi udah dapat. Ini udah dapat nih gue kan. Dan ini unik sedikit ya, Mas. Jadi entah Kenapa? kenapa nih gue random di sini. Gue mau bilang cara ngomong lu itu sama dengan Reza. Ada teman kita juga nih namanya Ah, Reza. aduh, Atau iya, Reza iya, yang Reza. ngikutin lu. Jadi jadi menurut gue nih ini siapa yang influence siapa ya? Jadi soalnya gaya ngomongnya sama gitu kan. Ya, Nanti kita undang dari Reza. lahir, Mas. Udah Oke, siap, siap. ya, ya. Gak sabar nunggu Nanti Reza. kita undang Reza sama. Oke Mas, thank you ya. Baik Oke, lagi Rin, tadi oke, Rin. Ah, ketertarikan lu udah lama dan tadi yang gue udah sampein bahwa data itu intinya mengamankan keputusan. Nah, gue izin komen sedikit Mas di sini. Jadi Mas di hmm? sana mendalami secara majornya ya di S2-nya. Kalau gue Mas karena majornya di public administration, tapi gue menambah concern gue ke data tuh lewat Google Data Analytics. Yang course-nya itu ada sekian minggu dan yang lainnya gitu Mas. Dan satu hal yang gue tangkap adalah khususnya statistik ya, itu ada sampai value yang diambil dari apa yang dari Google itu menariknya adalah dengan data, dengan statistik gitu ya, itu Hmm? mengamankan keputusan si leader. Biasanya leader ini cenderung salah langkah, ya kan? Makanya sekarang ada istilah di institusi kita, data driven organization, Driven organization. data Oke. driven decision making, Hmm. ya kan? Kira-kira gitu ya Mas ya. Bukan Betul, lagi betul, betul. Di political BDM, DDO based. ya. Betul, bukan lagi political base atau misalnya self ego atau misalnya apa gitu ya. Karena bahayanya kayak kalau keputusan berdasarkan apa namanya nggak pakai data sama sekali misalnya gitu ya. Itu kasihan Hmm. yang kena impactnya ya Mas ya. Gitu kan. Apa namanya macam-macam tuh Hmm. impactnya bisa satu organisasi, bisa individual dan yang lainnya gitu. Bahkan revisi bisa berkali-kali yang sebenarnya nggak perlu gitu kan ya Mas ya. Makanya penting banget tadi kata Mas data dibuat pertanyaan yang pas gitu ya Mas ya, diproses, Hmm. disiapin dulu datanya, diproses, di cleaning, ya Mas ya, dianalisis, Ya, share, baru action terakhir kan. Jadi itu cycle yang memang harus ada di data ya terkait data. Gitu Mas ya. Thank you nih. Jadi dapat Mas. Nah, ini kita intro udah. Terus Mas tadi cerita banyak tentang data udah gitu ya Mas. Nah, hmm. tadi yang menarik sebenarnya di awal Mas sempat spill ke kita, Mas lagi kerjasama sama IPB ya buat deteksi penyakit hewan atau penyakit biasa Mas tadi Aduh, sorry, ketahuan. penyakit hewan ya tadi ya, penyakit hewan Ketahuan ya nih. atau Iya, 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 iya. Ada penyakit nah, hewan sama ini sudah kerja sama aplikasi mobile nah iya namanya dan Mas Ubu sampai Apps. sempat Ya, bilang ada kaitannya dengan machine learning ya Mas, benar nggak tadi? Ya kan? ya, that's right. Oke, siap. Nah, Loh. sekarang gue punya satu pertanyaan dan ini kita coba masuk ke konklusi ya Mas ya. Jadi ini udah masuk ke tahap akhir karena Mas tadi udah intro, udah cerita, dan kita udah ngobrol tipis-tipis tentang pentingnya data dalam sebuah keputusan. Nah, di yang bagian akhir ini, ya, Mas udah siap-siap nih Eh, kayaknya. sebentar, bentar, bentar. Rit. Tadi Ya, lu kan janji, katanya lu mau ngasih 2 menit yang versi lu. betul. Tapi tadi ternyata udah kepake pas di jawaban Mas. Jadi Mas tadi Lah, udah cukup komprehensif. waduh. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Tadi jadi dua Oke, menit oke. tadi Mas udah cukup komprehensif dan ngejawab tadi apa yang gue pengen tanya gitu Mas. Jadi kita masuk ke bagian akhir di sini gitu ya Mas ya. Karena gue udah janji sama Hmm. viewers gue ini dalam limited time Mas. Jadi di bawah 20 menit kalau bisa ini kita gas gitu ya Mas. Nah, jadi Mas di pertanyaan terakhir gue ini adalah Mas udah ke UK.
Mas udah tahu kultur data di sana ya, data manajemen, data analisis, atau misalnya orang-orangnya ya, saintisnya atau analisnya gitu Mas. Menurut gua gini Mas, eh, apa sih insight yang Mas lihat dari pembelajaran data di sana, entah dari dosen, entah dari orang-orangnya, sesama student gitu ya, atau apa institusi atau apalah yang Mas tahu di sana gitu ya, yang kiranya itu bisa kita praktekin di Indonesia. Karena di Indonesia udah mulai concern ke data, tapi menurut gua kan belum secanggih yang ada di UK, Mas. Gitu ya. Jadi sekali lagi, value apa sih, Mas, yang Mas bisa, yang Mas udah dapetin pada saat belajar di UK tentang data tadi? Silakan. Oke, Rit. Nah, sebelumnya sebelum jawab sampai ke sana, klarifikasi dulu ya. Sebenarnya Ya, concern gua pada saat kuliah itu adalah di bidang cyber security. Oke. cyber security. Jadi Oh ya, keamanan siber, ya. Jadi ya, ya, ya. bukan data science. Itu Oh iya, suatu iya. major yang berbeda. Ya, berbeda. Oke. Kalau cyber security di sini berarti terkait keamanan siber. Kan Oh iya, sering iya. beberapa waktu terakhir kita sering dengar cerita atau kasus tentang Bjorka dan kawan-kawan gitu kan, Oh iya, ya, ya, ya. ya Benar, kan? benar. Terus belum Benar, benar. lama-lama ini juga ada terkait Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang Ya. mana kalau kita perhatikan secara detail ke dalamnya kita baca itu ada sedikit mirip, bukan sedikit, banyak miripnya dengan GDPR. Hmm. GDPR itu ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga, tapi yang ada yang versi UK-nya Oh, gitu. oke. Nah itu jadi itu ya pertama. Nah, terus konklusinya kalau terkait apa yang gue bawa sih dari sana sih, yang dan bisa dipakai di ini sebenarnya lebih ke culture tentang ini ya. Gue nggak akan ngomongin soal data karena sebenarnya data itu sebenarnya ada di mana-mana, tergantung kita punya resource atau enggak, kita Oke. punya tenaga yang bisa mengolah itu atau enggak. Resource ini dalam artian kita punya nggak resource untuk mengambil data karena nggak semua data itu sifatnya free ya gitu. Nah, yang gue bawa dari sana dan mungkin belum gue temuin di banyak tempat di sini adalah terkait eagerness-nya terkait data tadi. Orang-orang yang cenderung sudah ada di zona nyaman, gue bisa bilang zona nyaman, mereka akan cenderung statis, diam di tempat, dan mungkin keinginannya untuk berubah belum ada atau belum 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 begitu banyak muncul karena dia sebenarnya belum bisa melihat apa sih yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, jangka menengah ataupun jangka panjang gitu. Nah, culture ini yang sebenarnya semangat untuk belajarnya yang sebenarnya harus kita bawa ke dalam negeri kita, khususnya adalah di dalam organisasi. Tapi gua nggak akan menyebut organisasi mana ya secara Hmm, hmm. khusus ya, tapi di beberapa tempat adalah kita cenderung stagnan, orang-orangnya, orang-orangnya. Mungkin kita sudah difasilitasi, tapi ketika kita ajak mereka untuk maju agak susah. Nah, Oke. jadi culture-nya adalah sebenarnya kembali ke pribadi kita. Kita masih belum bisa memanfaatkan dengan maksimal informasi yang tersaji dari pengolahan data-data yang sudah kita peroleh dan mengimplementasikannya. Jadi kadang tuh gini, Rit, dunia itu sudah ada di sini, oke? Okay? Oke. Udah one step atau even three steps ahead, oke? Okay? Para leaders kita sebenarnya sudah melihat bagaimana kemajuan tadi, bagaimana dunia di luar negeri kita ini itu sudah sampai tahap ini. Kita belum ada di sini. Tapi Hmm. ketika mereka menyampaikan ke dalam, ke bawahannya mereka lah, tanda kutip, oke? Okay? Yang terjadi adalah kita ingin sampai ke sini, tapi tidak Oke. sepenuhnya atau tidak cepat gitu. Kurang cepat Oke. untuk mencapai di titik tersebut. Sehingga ketika kita mencoba mencapai di titik tersebut, kita bisa katakan kita sudah tertinggal jauh. Bukan Hmm. terlambat, tapi kita sudah tertinggal. Karena ternyata mungkin di luar sana pace-nya cepat. Kita pace-nya kurang. Kita Hmm. sama-sama ingin maju, hanya pace-nya saja yang berbeda. Yang pace-nya tadi ditentukan sama apa sih sebenarnya? Sama keinginan. Keinginan Hmm. dari dalam setiap personnya. Dari sebuah organisasi, lembaga, atau apapun itu. Baik itu di privat, dan terutama di lembaga publik. Gue nggak akan nyebutin nama organisasi. Ya, Ya. kurang lebih itu deh. Oke. Siap. Gimana lihat? Jadi key point-nya dari lu tuh kayak sebenarnya data tuh di mana-mana, nggak harus ke UK dulu buat tahu data ya Mas ya. Di Indonesia juga ada data sebenarnya ya. Mau ke
mana nih, ke Jepang, ke US, kayak gue juga sekarang ada juga gitu kan data. Tapi yang paling penting tadi sebenarnya mau apa enggak mengutilize data itu, ya kan? Terutama tadi untuk membuat keputusan, ya kan? Dan juga kalau misalnya udah tahu ada standar dunia tentang data yang atau standar global yang kiranya itu udah cukup tinggi gitu ya, udah cukup bagus itu. Dan sekarang kita yang di posisi yang mungkin belum segitu, itu pertanyaan selanjutnya adalah kita mau nggak mengejar itu, gitu ya Mas ya? Kita mau Ya, nggak coba ya, praktekin, benar, gitu ya Mas ya? Kita betul. mau nggak coba belajar dan sharing dan terutama untuk kayak ngebangun awareness atau tadi kata Mas eagerness gitu ya. Untuk Hmm. tadi sekali lagi menggunakan data sekali lagi untuk mendukung sebuah keputusan gitu ya Mas ya. Ya, betul, betul. Nah, jadi Oh, terkait, nah, gue tambahan satu lagi nih soal soal silakan data. silakan Tadi kan silakan. gue sebutin di awal ya, ada Ya, predictive analytics sama prescriptive analytics. Oke. ya. Uh, dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, kita mungkin sudah bisa sampai pada tahap predictive analytics dengan mudah ya, dengan machine learning gitu ya. Hmm. Tapi ketika kita mau mencoba ke preskriptif, maksudnya preskriptif tadi adalah ya bagaimana kita menangani nih. Kalau data kalau kita ngomongin prediktif itu kan, oh dengan kondisi ini berarti akan kejadian seperti ini, gitu kan? Oke. Simpelnya Hmm. gitu bahasa yang mudah dicerna. Tapi kalau kita Hmm. mau sampai ke preskriptif itu kan berarti seandainya itu terjadi, kira-kira apa langkah apa yang akan kita ambil. Nah, kalau ngomongin topiknya ini terkait leadership, sekarang bagaimana seorang leader itu bisa nge-lead mereka yang dipimpinnya agar dari preskriptif analitik ini bisa kita jalankan. Analisis itu analisis itu bisa kita peroleh hasilnya, oke, okay, dalam bentuk naratif kayak atau dalam bentuk ya angka-angka yang berguna kayak, tapi untuk mengimplementasikannya itu butuh sesuatu yang lebih dari sekedar kata tolong dong kerjakan, gitu. Hmm. Lebih dari situ ya, Oke. kita harus bisa menggerakkan dan mengambil apa namanya hati dan merubah bukan merubah sorry, bagaimana kita menjalankan agar mindset mereka itu juga mau tergerak untuk mencapai tujuan yang kita harapkan ya Oke. sebagai leader ya, Oke harus Mas. seperti itu. Hmm. Ya. Dapat 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 dapat. Ya jadi bisa dibilang ya tadi mau dalam kerjaan apapun begitu misalnya kita punya datanya itu akan lebih baik melengkapi narasinya gitu ya Mas ya. Dibanding dengan sebuah sekedar opini atau misalnya sekedar kata-kata yang tadi tidak disupport dengan data-data yang sangat kuat ya sangat strong. Kira-kira. Thank you Mas ya. Iya, Sharingnya intronya udah terus tadi sharing tentang apa namanya pentingnya belajar data dan akhirnya itu pentingnya impactnya itu sampai ke keputusan dan akhirnya tadi kita sedikit bahas tentang kultur di kita gimana dan mudah-mudahan setelah ini nanti siapapun yang nonton jadi aware gitu ya penting juga untuk apa menggunakan data dalam sebuah sekali lagi keputusan kira-kira kayak gitu. Oke Mas oke. iya Mas kasih. Wisnu makasih banyak ya sharing-sharingnya ya mudah-mudahan nanti pas Oke, ke Rit, Indonesia bisa langsung ketemu sama-sama. ya. Oke, siap. Ya mudah-mudahan gue bisa sering main ke itu ya Gatsu ya, bisa Oke, sering Mas. ngobrol. Oke, ya. Oke, Oke, Rit, viewers semua, makasih Mas. waktunya ya. Sama-sama, Mas. Sekian dulu episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, guys. Oke, mudah-mudahan sukses terus. Oke, see you.